roket HIMARS adalah satu di antara senjata perang terkuat berupa sistem roket buatan Amerika Serikat. Diketahui roket HIMARS adalah senjata dan disebut yang paling kuat saat ini yang dimiliki Ukraina saat ini. Namun Rusia menyatakan telah menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS yang dipakai Ukraina di Donbas. Kehancuran disebut menandakan bahwa pertahanan Ukraina mulai kembali goyah. Amerika Serikat sebelumnya memberi 8 sistem roket artileri mobilisasi tinggi dan amunisi sejak awal invasi. Namun Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkannya 2 di antaranya. Hal itu terjadi saat rudal dengan presisi tinggi diluncurkan di Molotaranovka, Republik Rakyat Donetsk. Dikutip dari Russia Today, sebanyak 124 HIMARS telah digunakan oleh pasukan Ukraina di Donbas pada akhir Juni. Sebelum itu, Kepala Staf Umum Ukraina Valery Zaluzhny memposting sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pasukan pro-Kiev mengoperasikan sistem roket jarak jauh. Ukraina juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan sistem roket itu. Sementara itu, Rusia terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina. Pengiriman senjata hanya akan mengarah pada perpanjangan konflik dan penciptaan masalah jangka panjang. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa beberapa senjata asing yang ditujukan untuk Ukraina disalahgunakan. Senjata itu disebut telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan muncul di pasar gelap. Militer Rusia juga menjelaskan bahwa setiap senjata asing di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Kementerian Pertahanan Rusia klaim menghancurkan 2 HIMARS Amerika Serikat di Ukraina Timur. Angkatan bersenjata Rusia telah menghancurkan 2 sistem roket canggih HIMARS dengan buatan Amerika Serikat dan gudang amunisi mereka di Ukraina Timur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Rabu, Kementerian mengatakan Rusia telah menghancurkan 2 peluncur untuk sistem roket artileri mobilisasi tinggi yang dipasok Amerika Serikat untuk sekutunya ke Kiev, melansir Reuters 6 Juli. Dikatakannya juga pasukan Rusia menghancurkan 2 depot amunisi yang menyimpan roket untuk HIMARS di dekat garis depan di sebuah desa selatan Kramatorsk di wilayah Donetsk, Ukraina. Diketahui wilayah Donetsk sendiri saat ini menjadi fokus utama pasukan Rusia usai sukses menaklukkan Lugansk pekan lalu. Bersama-sama Lugansk dan Donetsk membentuk wilayah Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang dikatakan menunjukkan serangan itu. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi serangan itu. Diketahui Ukraina menerima 4 sistem HIMARS pada awal Juli. Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengatakan dalam sebuah laporan sementara Amerika Serikat telah berjanji untuk mengirimkan 8 pada pertengahan Juli. Pasokan senjata barat sangat penting bagi upaya Ukraina untuk mendorong kembali puluhan ribu tentara Rusia yang dikirim Moskow ke tetangganya yang pro-barat pada 24 Februari dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus. Diberitakan sebelumnya Amerika Serikat gencar mengguyur bantuan militer untuk Ukraina. Terbaru akhir bulan lalu mereka mengumumkan rencana pemberian bantuan militer untuk Ukraina, nilainya kali ini mencapai 450 juta dolar Amerika Serikat dan sekitar 6,6 triliun rupiah, termasuk di dalamnya tambah sistem roket jarak jauh. Dalam sebuah pernyataan, Pentagon mengatakan paket itu termasuk 4 tambahan sistem roket artileri mobilisasi tinggi, 18 kapal patroli pesisir dan sungai, dan ribuan butir amunisi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memberikan 6,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 90,6 triliun bantuan keamanan ke Ukraina. Senjata buatan Amerika Serikat ini dibanggakan Ukraina, namun hancur setelah dirudal pasukan Rusia. Rusia mengklaim telah menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat di Donbas. Sistem roket HIMARS disebut Ukraina sebagai senjata yang paling kuat. Kehancuran ini menandakan bahwa pertahanan Ukraina mulai kembali goyah. Amerika Serikat sebelumnya memberi 8 sistem roket artileri mobilitas tinggi dan amunisi sejak awal invasi. Namun Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 2 di antaranya. Hal itu terjadi saat rudal dengan presisi tinggi diluncurkan di Molotaranovka, Republik Rakyat Donetsk. Dikutip dari Russia Today, sebanyak 124 HIMARS telah digunakan oleh pasukan Ukraina di Donbas pada akhir Juni. Sebelum itu, Kepala Staf Umum Ukraina Valery Zaluzhny memposting sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pasukan pro-Kiev memperoperasikan sistem roket jarak jauh. Ukraina juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan sistem roket itu. Sementara itu, Rusia terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina. Pengiriman senjata hanya akan mengarah pada perpanjangan konflik dan penciptaan masalah jangka panjang. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa beberapa senjata asing yang ditujukan untuk Ukraina disalahgunakan. Senjata itu disebut telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan muncul di pasar gelap. Militer Rusia juga menjelaskan bahwa setiap senjata asing di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Perang Rusia-Ukraina sepertinya tak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali belum berpikir untuk memberi perintah penarikan mundur pasukan dari Ukraina.
Putin memberikan pernyataan di tengah sejumlah ancaman yang muncul dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang tengah mengadakan konferensi tingkat tinggi di Madrid, Spanyol. Orang nomor satu negeri beruang merah itu tentu tahu pergerakan militer Amerika Serikat yang memperkuat pasukannya di Eropa. Presiden AS Joe Biden dan Sekretaris Jenderal Sekjen NATO Jens Stoltenberg sedang memproklamirkan Rusia sebagai ancaman nyata terhadap benua biru. Meski demikian, Putin sama sekali tak menunjukkan kekhawatirannya. Dengan tenang, mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet ini memastikan Rusia akan terus menjalankan misi hingga wilayah Donbas bisa dibebaskan. Selama 5 bulan operasi militer khusus Rusia digelar, Putin memberi apresiasi kepada pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dalam pandangannya, seluruh unit militer Rusia yang dikerahkan mampu menjalankan misi sesuai rencana. Pekerjaan berjalan dengan tenang dan beriraba. Pasukan Rusia bergerak maju dan mencapai titik akhir yang ditugaskan. Sebagai kewajiban pada tahap tertentu dari pekerjaan ini, ujar Putin. Semuanya berjalan sesuai rencana, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Putin meminta agar tidak terlalu banyak memberikan banyak pertanyaan soal batas waktu operasi militer Rusia di Ukraina. Putin tak mau membebani pasukannya yang sudah bertaruh nyawa di medan pertempuran dengan tuntutan batas waktu. Putin sadar betul bahwa mengirim pasukan ke Palangan, Malaga Ukraina memiliki harga mahal yang harus dibayar. Walaupun berpotensi besar memakan banyak korban, Putin telah mendahulukan keselamatan nyawa prajurit serta warga sipil Donbas di Luhansk. Tidak perlu membicarakan tenggat waktu, saya tidak pernah membicarakannya. Karena ini adalah kehidupan dan ini adalah hal yang nyata. Tidak benar untuk memerasnya dalam tenggat waktu apapun, ucap Putin melanjutkan. Ini terkait dengan intensitas operasi tempur yang secara langsung terkait dengan potensi korban. Dan kami harus berpikir tentang melindungi nyawa orang-orang kami di atas segalanya, katanya. Tawa puas Putin usai pasukan Rusia bantai ribuan tentara Ukraina. Kabar kemenangan pasukan militer Rusia di front timur Ukraina telah sampai ke telinga Presiden Vladimir Putin. Orang nomor satu negeri beruang merah dengan bangga memuji para prajuritnya usai merebut kendali penuh Oblast, Provinsi Luhansk, Ukraina. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia mampu menguasai Luhansk setelah mengepung wilayah timur Ukraina selama 2 minggu. Keberhasilan unit militer Rusia memukul pasukan Ukraina di Luhansk dikabarkan langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Tak cuma Shoigu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan kekalahannya di front timur. Keunggulan jumlah personel dan alat utama sistem persenjataan alutsista militer Rusia memaksa komando tertinggi militer Ukraina menarik mundur seluruh pasukannya dari Luhansk.